Bab 67, Kuburan 3. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Klang! Pedang yang dilemparkan oleh Death Knight menembus dinding lorong dan menghancurkan dinding menjadi puing-puing. Meskipun Eugene berhasil menghindari lemparan itu, dia tidak bisa bersantai. Death Knight masih menyerangnya. Brengsek, ini bau. Meskipun tidak panas di sini, Eugene telah menggerakkan tubuhnya dengan sangat kuat sehingga seluruh tubuhnya sekarang basah oleh keringat. Sudah lama sejak terakhir kali dia merasa lelah seperti ini, dan bukan hanya ototnya yang terlalu banyak bekerja. Mana di core-nya perlahan mulai turun. Eugene telah menggunakan kekuatannya secara berlebihan untuk terus menangkis secara sembrono dan menerobos pertahanan Death Knight. Jika bukan karena formula ring flame-nya, mananya pasti sudah habis, dan dia akan jatuh ke lantai. Sekarang apa yang aku lakukan? Eugene berhasil melihat wajah Death Knight. Dia telah mengkonfirmasi bahwa tubuhnya diciptakan dari mayat hamil. Dia juga telah mengkonfirmasi bahwa jiwa yang dimasukkan ke dalam tubuh itu hanyalah jiwa dari beberapa bajingan yang tidak dikenal. Tapi itu tidak cukup. Eugene ingin membunuh Death Knight ini dan bertekad untuk melakukannya sekarang. Menyesuaikan napasnya, Eugene terus mengoperasikan formula cincin api. Sumber kekuatan bagi manusia adalah hati mereka. Tapi jantung Death Knight tidak berdetak, juga tidak ada darah yang mengalir. Untuk membunuh seorang Death Knight, seseorang perlu merobeknya menjadi begitu banyak bagian sehingga tidak dapat beregenerasi lagi. Apakah Eugene saat ini mampu melakukan hal seperti itu? Bahkan jika dia tidak bisa, Eugene hanya harus mengaturnya entah bagaimana, jadi mengapa mengajukan pertanyaan yang begitu jelas? Eugene menyemangati dirinya sendiri seperti ini saat angin melilit pedangnya. Saat jumlah mana yang Eugene bisa masukkan ke dalam pedang berkurang, angin yang ditimbulkan oleh rohnya diperkuat untuk menebusnya. Baang! Tubuh Eugene terbang ke udara. Menelan darah yang akan dia batukkan, Eugene melihat ke bawah ke lantai. The Death Knight bangkit perlahan dari pusat kawah yang dalam yang tampak seperti lokasi ledakan baru-baru ini. Yang telah dilakukannya hanyalah membuang pedangnya, tetapi sekarang pedang itu jauh lebih cepat dan lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah tingkat keterampilan aslinya. Dengan memegang pedang yang bahkan tidak dikenalnya, dan karena ia telah mencoba untuk memprioritaskan penggunaan teknik pedang biasa tanpa bersandar pada kekuatan sebenarnya, semua gerakan Death Knight menjadi tumpul dan sederhana. Tapi sekarang, persetan. Setiap kali Eugene mengalami serangan, rasanya seperti lengannya dicabut dari rongganya. Meskipun dia menangkis pukulan itu, dengan setiap ledakan mana, dia bisa merasakan cadangan mananya terkuras habis dalam gumpalan besar. Itu adalah anugerah yang Eugene bisa tangani dengan melepaskan ledakan mana yang begitu besar. Untung Eugene telah melatih kontrolnya atas mana dengan menggunakan fragmen pedang cahaya bulan sebagai target mantranya karena jika dia tidak melakukan itu, mananya sudah mencapai dasar tangki melalui menangkisnya sendiri. Tapi spesifikasiku masih kurang, kata Eugene dengan pesimis. Ketika Death Knight masih memegang pedang, itu adalah lawan yang mudah, tetapi sekarang setelah menjatuhkan pedang dan bertarung dengan tangan kosong, itu adalah lawan yang tangguh baginya. Selain itu, gaya bertarung Death Knight sangat berantakan sehingga sulit baginya untuk membaca serangan dan mengukur berapa banyak mana yang dia butuhkan untuk menghadapinya. Itu seperti dia bertarung dengan binatang buas atau monster. Itu mungkin bertarung dengan tangan kosong, tapi meskipun Death Knight mengenakan sarung tangan, dia tidak bertarung dengan tinjunya. Kekuatan iblis hitam melilit tangannya, dan itu mengayunkan ujung jarinya seperti cakar. Cakar, tidak, itu berbeda. Jari-jarinya melengkung, yang berarti ia juga menggunakan kekuatan tangannya. Beberapa senjata memiliki bilah di punggung tangan mereka atau bahkan ujung jari mereka. Senjata semacam itu berfokus pada mengiris dan menggaruk. Namun, gaya Death Knight berbeda. Itu secara aktif menggunakan kekuatan cengkeramannya dan buku-buku jarinya. Itu tidak hanya menggunakan lengannya seperti anggota badan binatang buas. Lalu ada juga posturnya. Death Knight memiringkan bagian atas tubuhnya ke depan, dan lengannya hampir cukup rendah untuk menyentuh lantai. Tampaknya postur ini lebih cocok secara alami daripada saat berdiri tegak dengan kedua kaki, karena itu lebih gesit. Persetan, jika mereka akan memasukkan jiwa ke dalam tubuhku, maka setidaknya itu adalah jiwa manusia. Monster macam apa yang mereka masukkan ke sana? Seekor monster, tidak? Apakah itu benar-benar? Itu bisa mengadakan percakapan, tetapi kemudian ada gaya bertarungnya yang berantakan dan biadab. Senjata utamanya adalah lengan dan ujung jarinya. Meskipun posisinya terlihat tidak rapi, pusat gravitasi jelas berada di sekitar tubuh bagian bawahnya. Ada juga cara itu menjadi hiruk-pikuk mengamuk. Dia telah melihat sesuatu seperti ini di suatu tempat sebelumnya. Petik 2. Seorang licantrope. Saat dia mengucapkan kata-kata ini. Retak. Ujung jari Death Knight menggores Winit. Eugene memutar sehingga tubuhnya berbalik dengan kekuatan pukulan daripada menahannya. Dengan melakukan ini, dia berhasil mundur ke belakang setelah berputar beberapa kali. Grah! Death Knight melolong seperti binatang. GK, gereger. Giginya bergemeretak dan saling menggertakkan. Pandangan sekilas ke bawah menunjukkan bahwa Death Knight mengenakan sepatu bot logam, tetapi bahkan di sana, kekuatan iblis hitam mencuat seperti cakar. Brengsek, aku benar, Eugene mengutuk tiba-tiba. Kombinasi macam apa ini? Mengapa mereka memasukkan jiwa licantrope ke dalam mayat manusia?
Apa yang kita sebut sesuatu sepertimu? Tidak ada jawaban untuk pertanyaannya, Gruar. Sepertinya kata-katanya tidak berhasil. Eugene meludahkan darah yang menggenang di mulutnya dan memelototi Death Knight. Mereka benar-benar menarik segala macam omong kosong, meneriakkan kata-kata ini. Eugene merogoh jubahnya sekali lagi. Gur. Death Knight menyerang dengan geraman lain. Karena situasinya telah berubah dari sebelumnya, alat yang digunakan Eugene juga harus berubah agar dia tidak pasif. Eugene mengeluarkan sebuah kotak kecil dan menghancurkannya dalam genggamannya. Ini mengungkapkan fragmen pedang cahaya bulan, yang diambil dan lemparkan dengan ujung jari yang menebasnya. Satu fragmen tidak akan cukup untuk menghilangkan semuanya. Namun, setidaknya bisa mengurangi kekuatan pukulan ke tingkat yang dapat diterima. Tebasan Winit menghantam kekuatan iblis Death Knight yang goyah. Kelalang. Kekuatan pukulan Eugene juga hilang oleh pecahan itu. Hal-hal mungkin akan berbeda jika dia menggunakan pedang cahaya bulan yang asli, tetapi fragmen itu pasti tidak nyaman untuk digunakan. Yang mengatakan, itu cukup untuk membalikkan keadaan. Saat Eugene mengayunkan pedangnya dalam hiruk pikuk, dia mendorong kembali cakar Death Knight. Dengan cara ini, dia bisa mengambil pecahannya dan melemparkannya ke Death Knight sekali lagi. Dia mengulangi ini berulang-ulang sampai kepalanya terasa seperti akan meledak. Eugene harus membaca lintasan serangan Death Knight yang memusingkan, menghindari apa yang bisa dihindari, lalu meraih pecahannya, melemparkannya, menyerang, lalu meraih pecahan itu sekali lagi. Dan siklus itu berulang. Meskipun Eugene akrab dengan segala macam pertarungan, bahkan di kehidupan sebelumnya, dia tidak pernah bertarung sesulit ini. Eugene mulai kehabisan napas. Dia tidak punya pilihan selain menerima bahwa perbedaan spesifikasi mereka terlalu besar. Meskipun mereka berdua seharusnya saling memakan kekuatan satu sama lain, kekuatan iblis Death Knight tampak hampir tidak terkuras. Sebaliknya, setiap kali diserang, Death Knight menjadi lebih ganas. Eugene mengenakan jubah kegelapan. Itu adalah artefak yang bisa memblokir mantra hingga lingkaran kelima tanpa kesulitan, tapi itu masih belum cukup untuk sepenuhnya melindungi tubuh Eugene dari serangan Death Knight. Luka dangkal terus menumpuk, dan tubuh Eugene berlumuran darah. Dia sudah kehilangan cukup banyak darah sehingga pandangannya mulai kabur. Namun, konsentrasinya terus menjadi lebih tajam bahkan ketika mana di core-nya perlahan mulai mencapai titik terendah. Haruskah dia mencoba mundur sekarang? Spesifikasinya tidak cukup tinggi untuk memenangkan pertarungan ini. Jika beberapa tahun kemudian, Eugene merasa dia akan bisa memenangkan ini. Tapi haruskah dia mundur karena itu? Seseorang seperti dia, di hadapan seseorang yang sedang bermain-main dengan mayatnya. Eugene telah berhasil menembus pertahanan Death Knight beberapa kali. Tapi baju besinya terlalu kuat. Dia telah mencoba menusukkan pedangnya ke persendian, tetapi dia tidak merasa bahwa dia sedang memotong sesuatu yang penting. Tampaknya mayat itu sendiri juga telah diperkuat. Dan Death Knight adalah undead dengan peringkat tertinggi, jadi mustahil bagi Eugene untuk menetralisirnya hanya dengan satu bagian dari Moonlight Sword. Sangat lambat, Eugene mulai didorong mundur. Saat dia masih melakukan perlawanan dengan menggunakan fragmen secara aktif, tubuh Eugene belum cukup matang untuk mengeluarkan kekuatan penuh Hamel. Kemampuan fisiknya cukup untuk itu, tetapi kapasitas mananya masih belum cukup. Garg, Eugene tersentak ketika dia menelan kembali darah yang akan keluar dari bibirnya dan melemparkan tubuhnya kembali ke pertarungan. Memotong. Ujung jari Death Knight tergores, membelah sisi tubuhnya, tapi Eugene mengabaikan ini juga. Dengan melakukan ini, dia bisa menusukkan pecahan pedang cahaya bulan ke dada Death Knight. Kekuatan iblis yang berkedip-kedip dari Death Knight menyerang lengan dan tubuh Eugene, tetapi Eugene hanya mendorong kepalanya lebih dekat dan menekan kuat pada fragmen itu. Saat pertahanan Death Knight meredup, Eugene mulai merapal mantra. Ledakan dan proyektil meledak terhadap pelindung dada Death Knight yang tidak dijaga. Sebuah fragmen dari pedang cahaya bulan mampu menghilangkan semua kekuatan magis menjadi mana yang netral. Eugene sangat akrab dengan efek ini, jadi dia tahu itu baik-baik saja selama mantranya tidak menyentuhnya secara langsung. Dengan mata merah, dia memastikan untuk mengontrol lintasan masing-masing mantranya. Rantai ledakan mendarat di sekitar fragmen. Gah! Dengan raungan penuh amarah, tubuh Death Knight terlempar ke belakang. Eugene tidak bisa menangkap pecahan yang jatuh di tangannya. Dia tidak memiliki kekuatan yang tersisa untuk itu. Dia batuk darah saat dia terus matanya tertuju pada awan gelap asap. Eugene hanya berhasil mendorongnya kembali untuk beberapa saat, Death Knight belum dikalahkan. Namun, dia berhasil menghancurkan pelindung dada yang dikenakannya. Kukuh. Eugene terkekeh ketika dia melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Dia tidak menertawakan betapa tangguhnya Death Knight itu. Dia tertawa karena pelindung dada yang hancur telah memperlihatkan dadanya. Tidak ada apa-apa di sana. Hanya lubang berlubang yang bisa dilihat di tubuh Death Knight. Luka yang menyebabkan Hamel mati di kehidupan sebelumnya tetap utuh bahkan ratusan tahun kemudian. Dan di tengah lubang itu, dia bisa melihat ada permata merah yang ditempatkan di dalamnya. Tampaknya jelas bahwa itu dimaksudkan untuk berfungsi sebagai hati benda ini. Tidak, jangan lihat, tuntut Death Knight gila yang salah mengira dirinya sebagai Hamel. Eugene mencibir dan menunjuk lubang di dadanya. Dia bertanya dengan mengejek, kamu mengatakan bahwa kamu adalah Hamel dengan benda itu di dadamu. Death Knight meraung marah, gerah. Penting untuk mengetahui kapan Anda mampu memprovokasi seseorang dan kapan Anda sebaiknya tetap diam.
Sekarang adalah waktu untuk melakukan yang terakhir. Meskipun Yujin tahu ini dengan sangat baik, dia tidak tahan. Setelah melihatnya sendiri, bagaimana mungkin dia tidak menertawakan absurditas itu. Tapi harga untuk hiburan sesaatnya sangat keras. Baang! Tubuh Yujin terbanting ke dinding. Meskipun jubah kegelapan memberinya perlindungan, karena dia didorong ke dinding dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkannya, tubuhnya tidak bisa keluar tanpa cedera. Tulangnya pasti terluka, dan sepertinya organ dalamnya juga terluka. Kamu, bodoh, bajingan, bagaimana Anda bisa menjadi hamil? Anda hanya seorang ksatria kematian. Bahkan bukan manusia pada saat itu. Tapi Licantrope, Yujin jatuh ke lantai dan batuk darah saat dia tersenyum. Dari caramu bergerak, sepertinya kamu adalah sejenis binatang kucing. Haha, bisakah Anda menjadi harimau? Atau mungkin singa? Tidak, bukan itu. Melihat bagaimana tindakanmu sangat lucu, kamu mungkin hanya kucing rumahan. Petik 2. Death Knight menggeram, aku akan membunuh kau. Coba saja, bajingan sialan. Apa yang Anda coba katakan lagi ketika Anda bahkan tidak bisa berurusan dengan anak berusia 19 tahun? Anda mengatakan bahwa Anda adalah hamil. Apakah Anda mengolok-olok hamil? Yujin mengolok-olok Death Knight saat dia mencoba untuk berdiri. Kegentingan. Death Knight tidak mengizinkan Yujin untuk berdiri. Itu meraih bahu Yujin dan menariknya ke atas sehingga mereka bisa berbicara tatap muka. Aku hamil, sang Death Knight bersikeras. Kau benar-benar brengsek, Yujin mengutuk saat dia meludahkan sebagian darah yang mengalir dari mulutnya ke wajah Death Knight. Juga, jangan terlalu dekat denganku. Karena Anda mengeluarkan bau mayat yang membusuk. Jika Anda sudah mati sekali, maka Anda seharusnya sudah beristirahat dengan tenang. Di mana Anda pikir Anda turun, berkeliaran di mayat orang lain dan bermain-main dengan yang hidup. Konten iklan. Gur. Kegentingan. Tangan yang memegang bahu Yujin mengencangkan cengkeramannya. Menekan erangan, Yujin melotot ke wajah Death Knight. Yujin telah kalah. Apakah dia akan mati sekarang? Seperti ini. Tidak, ini bukan akhir baginya. Dia bahkan telah bereinkarnasi, jadi dia tidak berniat mati dengan cara yang sia-sia. Jika dia merasa akan kalah, dia akan segera melarikan diri. Yujin tidak melarikan diri karena dia ingin memastikan identitasnya. Ketika Yujin pertama kali mengangkat pedangnya melawan Death Knight, dia merasa bisa menang. Dan sekarang, jika saya benar-benar harus menggunakan itu, saya akan menjadi kacau balau selama beberapa tahun ke depan. Meskipun itu tidak terlalu mengesankan, dalam kehidupan sebelumnya sebagai hamil, dia menyembunyikan satu jurus spesial sebagai kartu asnya. Faktanya, itu sangat sederhana sehingga bahkan tidak bisa disebut sebagai jurus spesial. Tetapi tetap saja, jika Yujin menggunakannya, dia pasti akan menang. Dia akan menang tidak peduli apa. Bahkan seorang psikopat khusus seperti Death Knight ini yang tidak akan mati kecuali dicabik-cabik akan hancur menjadi debu tanpa meninggalkan jejak. Tapi sekuat langkah ini, itu datang dengan jumlah mundur yang sama. Meskipun mustahil baginya untuk membunuh Death Knight dengan spesifikasinya saat ini, jika dia menggunakan Ignition, Yujin pasti akan bisa membunuhnya. Saat Yujin sedang mempertimbangkan apakah akan menggunakannya atau tidak, dia mendengar suara memanggilnya. Tuan muda. Apa sekarang? Itu adalah Laman Sulhof. Si bodoh itu, Yujin telah menjatuhkannya untuk memberinya kesempatan untuk melarikan diri, tetapi mengapa dia terus mengikuti Yujin sampai ke sini? Yujin tidak bisa menoleh untuk melihat Laman. Death Knight masih memegang bahu Yujin. Kembali, kau monster, Laman berteriak saat dia bergegas ke Death Knight. Tapi Death Knight juga tidak menoleh untuk melihat Laman. Itu hanya mengangkat Yujin dengan satu tangan dan melemparkannya ke langit-langit di sisi berlawanan ruangan dengan Laman. Gak. Bang. Boom. Tubuh Yujin yang terlempar menabrak langit-langit, terbanting kembali ke lantai, dan terlempar ke seberang ruangan. Karena Yujin telah bereinkarnasi, ini adalah pertama kalinya tubuhnya rusak parah. Saat Yujin terus meludahkan darah, dia mengangkat kepalanya. Mungkinkah? Untuk beberapa saat, Yujin mendapatkan harapannya. Mungkinkah Laman, yang berlari ke sini dengan begitu percaya diri, telah membangkitkan kekuatan besar dan sekarang mampu mengalahkan Death Knight. Tapi ini akhirnya hanya menjadi lamunan. Kekuatan pedang Laman dengan mudah dikalahkan oleh Death Knight, dan kukrinya hancur berkeping-keping. Aduh. Kemudian Laman bahkan tidak bisa pergi tepat waktu. Death Knight mencengkeram leher Laman dan berbalik untuk melihat Yujin. Anehnya, ia bertanya, apakah ini antekmu? Tidak, Yujin dengan santai menyangkal. Laman berteriak, Tuan muda, tolong lari, sementara aku menahannya. Omong kosong macam apa itu ketika Laman adalah orang yang ditawan. Yujin tertawa terbahak-bahak karena klaimnya sangat konyol. Ini hanya membuat Laman semakin mengagumi Yujin. Bahkan setelah menderita begitu banyak luka dan terpojok dalam pertarungan dengan monster misterius ini, Yujin masih bisa tertawa seperti itu. Dia benar-benar pria yang hebat, Laman dengan sepenuh hati mengagumi. Sementara Laman terperangkap dalam fantasinya yang sewenang-wenang tentang Yujin, Death Knight memelototi Yujin yang masih menyeringai dan melemparkan Laman padanya. Gah! Teriak Laman. Yujin dipukul oleh Laman yang terlempar dan terlempar ke tanah bersamanya. Apa? Gur, lucu sekali. Sang Death Knight menggeram.
Aku hanya tertawa karena kamu terlihat seperti orang bodoh, kata Yujin sambil mendorong Laman darinya dan terhuyung-huyung berdiri. Laman bangkit pada saat yang sama dengan Yujin dan dengan cepat bergerak untuk mendukungnya. Tuan muda, saya akan bergegas dan membuat celah, jadi Anda harus melarikan diri tidak peduli apa. Kamu tidak perlu mencoba dan menyelamatkanku lagi. Laman memberikan permohonan sepenuh hati ini, tetapi baik Death Knight maupun Yujin tidak memperhatikannya. Kamu mengatakan bahwa aku lucu. Iya, kamu lucu. Di belakang Yujin berdiri pintu yang tertutup rapat. Itu adalah pintu yang dijaga oleh Death Knight sejak awal. Meskipun tahu ada pintu di sini, Death Knight masih melemparkan Yujin ke sisi ini alih-alih tempat mereka pertama kali masuk. Ini berarti bahwa tidak masalah bahkan jika mereka membukanya. Atau yang lain tidak bisa dibuka. Mari kita konfirmasi ini dulu. Yujin menyeret kakinya ke belakang. Laman, yang mendukung Yujin, juga terseret mundur. Melihat pemandangan ini, sudut mulut Death Knight berubah menjadi senyuman. Itu bukan tempat di mana Anda harus mencoba melarikan diri, itu memberitahu mereka dengan geraman. Meskipun ada pintu di sini juga, Yujin bertanya dengan santai. Apakah kamu takut padaku? Tidak, seperti yang saya katakan, saya menemukan Anda lucu. Lalu kenapa kau mencoba membuka pintu itu? Aku penasaran untuk melihat apa yang ada di dalam sana. Pintu itu tidak terbuka. Tak seorang pun, bahkan dia, yang mampu membuka pintu itu. Apakah begitu? Tangan Yujin mencapai pintu. Laman melihat antara Yujin dan Death Knight dengan ekspresi cemas. Mengapa mereka mendekati pintu yang bahkan tidak bisa dibuka? Mungkinkah ini adalah bagian dari rencana yang disengaja untuk mengalihkan perhatian musuh? Seperti yang diharapkan dari pria hebat seperti dia. Sama seperti Yujin yang mencoba membuka pintu, mereka harus menyerang musuh. Tentu saja, Laman tidak bisa begitu saja mengatakan hal seperti ini dengan lantang. Sebagai gantinya, Laman dengan marah mengedipkan satu mata ke Yujin untuk memberitahu Yujin bahwa dia ada dalam rencana itu. Kenapa dia mengedipkan mata seperti itu? Yujin berpikir pada dirinya sendiri. Aku sudah memberitahumu bahwa itu tidak berguna, kata Death Knight. Pintu itu tidak terbuka. Setelah mendengar kata-kata itu, aku ingin membukanya lebih jauh lagi, jawab Yujin dengan genit. Jika ini adalah situasi di mana dia perlu menggunakan ignition, maka Yujin tidak punya pilihan selain menggunakannya. Namun, sebelum itu, dia masih harus memeriksa apa yang ada di balik pintu ini. Karena ini adalah makam Hamel, dan dia adalah Hamel, maka jika Sienna atau orang lain telah merencanakan reinkarnasinya, maka pintu yang tidak akan terbuka tidak peduli apa yang harus ditinggalkan untuk pemilik kuburan ini. Meskipun mungkin Amelia Merwin membukanya dan kemudian segera menutupnya, ketika Yujin mempertimbangkan pemikiran ini, dia mendorong pintu. Tapi itu tidak terbuka, usahanya gagal. Segera setelah ini, kalung Yujin memancarkan cahaya kecil. Yujin merasakan panas keluar dari kalungnya saat pintu mulai bergerak. Yujin menyeringai, lihat, itu terbuka. Ekspresi Death Knight berubah. Itu dengan cepat menendang tanah dan menyerang Yujin, tetapi Yujin mendorong pintu terbuka dan menyeret Laman masuk bersamanya. Tidak, daripada membuka pintu, itu lebih seperti mereka tersedot melalui pintu. Laman ambruk ke tanah sambil mengerang. Tidak dapat memahami apa yang baru saja terjadi, dia mengangkat kepalanya untuk melihat sekeliling, tetapi Yujin memotong bagian belakang lehernya agar dia tidak bangun. Meskipun kamu tidak membantu apapun, karena kamu memang mencoba menyelamatkanku, saat Yujin menggumamkan ini, dia duduk di belakang Laman yang sekarang tidak sadarkan diri. Yujin menoleh untuk melihat ke belakang. Pintunya tertutup rapat. Death Knight pasti sudah gila mencoba membuka pintu, tapi pintu itu bahkan tidak bergetar, apalagi mentransmisikan suara seseorang yang menggedor di sisi lain. Untuk saat ini, Yujin dapat berasumsi bahwa ini adalah tempat yang aman. Dia menganggukkan kepalanya dan menoleh ke depan. Bajingan-bajingan gila itu, gumam Yujin saat dia melihat ke tengah ruang terbuka lebar di depannya. Mengapa mereka meninggalkannya di sini? Cahaya yang menerangi ruangan gelap ini tidak berasal dari nyala api yang disulap secara ajaib. Itu adalah bayangan cahaya bulan yang pucat. Di tengah ruangan yang gelap, bulan sabit melayang di atas peti mati putih bersih.